Legenda Petani Immortal episode 71. Meskipun begitu, mengingat kemampuan perusahaan perlindungan lingkungan dalam menghasilkan uang, Li Yunfei tetap memperoleh kekayaan yang besar, dan gaji yang dibayarkannya kepada Jiang Qinqin dan beberapa karyawan perusahaan lainnya hanyalah setetes air di lautan. Jiang Qinqin tahu betul bahwa seluruh perusahaan perlindungan lingkungan hanyalah cangkang kosong. Perusahaan itu sama sekali tidak memiliki teknologi pengendalian polusi dan sepenuhnya bergantung pada instalasi pengolahan air di kolam di depan Villa Li Yunfei untuk menipu uang, dan melakukannya dengan cara yang membuatnya tampak sangat masuk akal. Selama instalasi pengolahan air dibuang, limbah dan sungai yang berbau busuk akan hilang. Tugas Jiang Qinqin hanyalah bernegosiasi dengan pelanggan dan menaikkan harga setinggi mungkin. Dia bahkan tidak perlu mendatangi klien. Sebagian besar dari mereka datang melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, memohon kepada Jiang Qinqin untuk bekerja sama. Dengan pekerjaan yang mudah dan bergaji tinggi seperti itu, Jiang Qinqin sangat bahagia. Dibandingkan dengan menjadi karyawan junior di perusahaan perlindungan lingkungan, ini adalah perbedaan yang sangat besar. Siapa sangka suatu hari nanti, mantan kolega industrinya akan menyambutnya dengan penuh hormat, membungkuk dan merendah, serta memanggilnya manajer umum Jiang. Li Yunfei terdiam setelah mendengar ucapan Jiang Qinqin. Ia mengusap hidungnya, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan rasa malunya, dan segera mengganti topik pembicaraan dahai. Ayo pergi, ayo kita ke tempat kejadian dan melihat-lihat. Hu Dahai duduk tak bergerak di sofa, mengunyah mentimun Qinglong di satu tangan, menunjuk kedua pria parubaya di sampingnya dan bergumam tidak jelas. Aku tidak akan pergi. Baiklah, kedua orang ini akan pergi bersamamu. Oke? Kau tidak mau pergi? Sialan. Apa kau tidak punya etika profesional? Aku hampir memberikan uang sungguhan padamu, dan begini sikapmu? Aku memberimu bisnis, dan kau bersikap sombong. Li Yunfei merasa geli sekaligus jengkel, menunjuk ke arah Hu Dahai dan berteriak. Hu Dahai menelan mentimun di mulutnya dan terkekeh. Aku sudah memberitahu mereka semuanya. Apapun yang kau katakan, mereka akan melakukannya. Mereka akan melaksanakan perintahmu 100%. Itulah yang kusebut etika profesional. Oke? Mengutamakan keinginan klien, layanan mandiri sepenuhnya, metode layanan baru di industri konstruksi kita. Lagi pula, karena kau akan pergi, seharusnya ada dua orang yang menemani UNU di rumah, kan? Aku akan menyerahkan tugas sulit ini kepada Qinqin dan aku. Kau bisa pergi dengan tenang. Li Yunfei benar-benar dikalahkan oleh ketidakmaluan Hu Dahai. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa mengemukakan alasan muluk-muluk seperti itu untuk menghindari kerja paksa. Li Yunfei awalnya berencana mengajak Hu Dahai, tetapi istrinya berkata, "Baiklah, sayang, kamu bisa pergi sendiri. Dahai dan Qinqin jarang datang ke sini, jadi mari kita mengobrol. Bayi kita akan segera lahir, dan kamu yang akan mencari uang untuk susu formula. Selain itu, Chloe sudah cukup besar untuk bermain-mainan, jadi kita perlu membelikan banyak mainan untuknya. Setelah dia belajar bermain, dia juga bisa mengajari bayi kita bermain." Baiklah, istriku menggunakan bayi itu sebagai alasan untuk bertingkah manja lagi. Istriku, bayi itu, dan Chloe ketiganya jika digabungkan sama menghancurkannya bagi Li Yunfei seperti bom atom. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Dengan itu, Li Yunfei dengan lesu memimpin kedua desainer itu keluar. Namun sebelum ia pergi, Hu Dahai menyeringai dan berkata, "Ngomong-ngomong, saat kau kembali, petiklah beberapa sayuran dari ladangmu, dan mungkin beberapa ikan atau sesuatu. Sudah lama sekali aku tidak makan masakanmu. Kau sudah datang sejauh ini, jadi setidaknya beri aku makan yang enak." Hu Dahai sama sekali tidak belajar dari kesalahannya. Dia ditolak oleh ibu mertuanya karena terlalu gemuk, dan sekarang yang dipikirkannya hanyalah makanan. Baiklah, biarkan saja dia menjadi gemuk dan mati. Selama masa pembangunan ini, Hu Dahai mungkin tidak akan bisa pergi. Aku akan memberinya makan besar setiap hari. Aku tidak akan puas sampai berat badannya berlipat ganda. Setelah memutuskan untuk membalas dendam, Li Yunfei pergi dengan gigi terkatup rapat. Kedua desainer itu bukanlah orang yang sama yang mendesain dan membangun villa di peternakan nomor 1 sebelumnya. Tetapi Li Yunfei tidak khawatir tentang kemampuan profesional mereka. Hu Dahai sendiri yang membawa mereka, jadi mereka pasti dapat diandalkan. Selama percakapan santai mereka, Li Yunfei berkenalan dengan kedua pria itu dan mengetahui bahwa mereka adalah kepala perancang dan insinyur dari perusahaan konstruksi Hu Dahai. Sesampainya di ladang nomor 2, Li Yunfei dengan cepat mengamati medan sebelum mendiskusikan proyek-proyek yang akan mereka bangun. Maksud saya, membangun villa bambu 2,5 lantai di tepi sungai. Kalian berdua baru saja melihat peternakan nomor 1 saya. Gaya arsitekturnya retro dan pastoral. Tidak ada masalah dengan penampilannya, tetapi detailnya terlalu mahal. Jika bukan karena investasi penuh dari seorang pria kaya tertentu, saya tidak akan pernah mau melakukannya sendiri. Jadi, ini bisa mengikuti gaya itu, tapi tidak perlu terlalu rumit. Hemat biaya saya. Adapun perangkat keras pendukung lainnya,
Tetap sama seperti sebelumnya. Generator set tenaga surya kecil dan pembangkit tenaga angin sama-sama diperlukan, dan kondisi kehidupan harus mencapai tingkat swasembada. Setelah mendengar itu, keduanya dengan saksama mengamati tepian sungai. Sungai Siandai memiliki air yang melimpah, dan kondisi di kedua tepiannya berbeda. Tepian timur diapit oleh pegunungan, sehingga sebagian besar tepian sungai tertutup oleh bebatuan besar. Di musim panas, banyak anak-anak desa bermain petak umpet di antara bebatuan, dan di musim dingin, mereka berbaring di atas bebatuan yang hangat oleh matahari untuk menghangatkan diri. Tepi barat sungai datar, sebagian besar ditutupi batu bulat. Tepi sungai di dalam area kontrak peternakan Li Yunfei nomor 2 adalah pantai kerikil yang datar. Ide Li Yunfei adalah membangun villa-villa di sepanjang sungai, yang akan memiliki pesona pedesaan yang lebih indah. Namun, setelah keduanya mengamati lingkungan sekitar, mereka mengubah pikiran Li Yunfei. Tuan Li, Anda mengenal manajer umum kami, Hu, dan manajer umum Hu mengatakan bahwa Anda adalah salah satu dari kami. Jadi saya tidak akan bertele-tele. Membangun villa bambu di tepi sungai bukanlah hal yang realistis. Bahkan jika dibangun pun, saya ragu Anda ingin tinggal di sana. Pertama-tama, letaknya yang terlalu dekat dengan tepi sungai akan menyebabkan bambu di rumah bambu menjadi lunak dan membusuk karena kelembapan. Meskipun prosesnya panjang, seluruh bangunan mungkin akan runtuh suatu hari nanti. Jika untuk hunian jangka pendek, kami dapat menjamin bahwa villa bambu tidak akan mengalami masalah dalam waktu 3 tahun. Tentu saja, meskipun kami menambahkan papan gipsum di dalam rumah bambu untuk menghalangi kelembapan, Anda mungkin masih akan merasakannya saat tinggal di sana. Lagi pula, Anda tentu lebih mengetahui detail lahan pertanian yang Anda kontrak daripada kami. Ladang ini adalah sawah, dan diairi oleh air sungai. Dilihat dari bekas tanaman air dan lumut di pantai berbatu ini mungkin pernah terendam air sungai beberapa waktu lalu. Jika Anda ingin membangun villa di sini, villa tersebut harus digantung di atas pantai sungai, dan banyak tiang penyangga harus dibangun di bawahnya. Anda bisa membayangkan seperti apa jadinya jika struktur utamanya terbuat dari bambu di bagian atas dan sejumlah pilar beton di bagian bawah. Terakhir, kami juga sempat melihat sekilas villa bambu Anda di ladang nomor 1. Baik pilihan material bangunan maupun struktur bangunannya sangat istimewa. Sangat jarang menemukan eksterior bergaya retro yang dapat dipadukan dengan struktur bangunan yang sangat sempurna dan kokoh. Jika Anda menginginkan villa-villa di lahan pertanian nomor 2 menggabungkan estetika dan kekokohan, maka dengan keahlian kami, hal itu akan sangat sulit dicapai. Kami saja sudah kesulitan memahami struktur arsitektur yang kompleks, apalagi, konon villa bambu Anda tahan terhadap gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter. Itu tidak sama dengan ketahanan gempa berkekuatan 8 skala Richter. Ini adalah dua standar yang sangat berbeda. Menurut saya, bahan bangunan yang digunakan di villa bambu itu seharusnya merupakan produk yang dipatenkan oleh grup konstruksi besar. Dengan kekuatan perusahaan kami, mustahil untuk membeli bahan bangunan seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan sang desainer, Li Yunfei sedikit termenung. Aku tidak menganggap serius ucapan santai Chu Yingtai tentang villa bambu yang merupakan investasi ratusan juta dan mampu menahan gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter. Aku hanya berpikir dia mencoba menarik perhatian Chu. Namun kini, setelah dianalisis oleh para profesional, Li Yunfei benar-benar memahami gaya hidup kaya baru ala Chu tua. Bahan bangunannya saja sudah merupakan produk yang dipatenkan, dan struktur bangunannya pun kompleks. Dilihat dari ucapan sang desainer, struktur tersebut kemungkinan besar merupakan paten inti dari sebuah grup konstruksi tertentu. Jika tidak, bagaimana mungkin kepala desainer perusahaan Hudahai tidak memahaminya? Dunia orang super kaya memang sangat jauh berbeda dari dunia orang biasa. Mereka berdua adalah orang terkaya, tetapi Li Yunfei, orang terkaya di kota Qinglong, tidak dapat dibandingkan dengan Lao Chu, orang terkaya di Asia Tenggara. Anda membandingkan kolam ikan dengan lautan. Lautan itu asin, Anda bisa memeras garam laut dari airnya saja. Sementara air kolam ikan Anda hanya berbau amis. Tampaknya ide membangun villa bambu di tepi sungai telah gagal total. Seperti yang dikatakan sang desainer, masalah ketahanan bambu terhadap kelembapan langsung meniadakan kemungkinan penggunaannya untuk konstruksi. Lagi pula, bukankah bangunan hotel bambu juga terbuat dari bambu? Namun, penting untuk diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam lokasi geografisnya. Meskipun Hotel Bamboo House memang terletak di tepi sungai, hotel ini tidak berada tepat di tepi sungai. Untuk mencegah tanah longsor yang disebabkan oleh volume air yang berlebihan di musim panas, Hotel Bamboo House tidak hanya berjarak tertentu dari tepi sungai, tetapi juga terdapat lereng tanah setinggi hampir 2 meter yang memisahkan tepi sungai dari permukaan air. Dengan kedua kondisi tersebut terpenuhi, seharusnya tidak ada masalah besar selama bambu diberi perlakuan anti lembab. Selain itu, biaya konstruksi hotel bambu tidak tinggi sejak awal, dan mengingat profitabilitasnya, bahkan jika direnovasi setahun sekali, biayanya tidak akan terlalu besar. Mengapa saya tidak memikirkan logika sesederhana ini sejak awal? Saat ini, Li Yunfei menatap tepi sungai dengan linglung. Bahkan seorang dewa di ruang kecil pun bisa melakukan kesalahan.
Mengapa begitu halus? Itu karena telah terkikis oleh sungai. Mungkin tidak ada air selama musim kering di musim gugur dan musim dingin, tetapi begitu musim panas tiba, pasti akan tergenang air. Astaga, IQ-ku sangat rendah. Sepertinya aku perlu minum banyak air dari mata air angkasa malam ini untuk memulihkan otakku. Membangun villa bambu di tepi sungai. Untungnya, Hudahai tidak datang. Kalau tidak dia pasti akan menertawakan saya. Hei, apakah kamu berencana membangun villa di atas gunung berapi lain kali? Sambil menghela napas, Li Yunfei akhirnya tersadar. Ia menggosok pelipisnya untuk menjernihkan pikirannya dan berkata kepada perancang, "Kalau begitu, mari kita geser bangunannya sedikit ke depan. Masih ada ruang terbuka di depan, jadi tidak masalah jika bangunan itu mengambil 1 atau 2 hektar lahan pertanian. Soal struktur bangunan, jangan membangun rumah bambu. Tetaplah pada villa bergaya antik dengan genteng keramik yang awalnya dibangun perusahaan Anda untuk saya. Tapi tata letak eksterior dan interiornya harus sebisa mungkin berbeda dari aslinya. Kalau tidak kita pasti akan bosan dengan estetikanya." Ladang nomor 2 terletak di tepi sungai Xiandai. Menurut ide awal Li Yunfei, karena kita akan membangun rumah untuk seorang penjaga, sebaiknya kita sekalian membangun villa yang cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga. Di musim panas, tepian sungai Feri jauh lebih sejuk daripada peternakan nomor 1. Saya bisa membawa istri dan anak-anak saya ke sini untuk berlibur, menikmati pemandangan baru, dan mengubah suasana hati. Namun, kenyataan bahwa rumah bambu itu tidak dapat dibangun tidak mengurangi aspirasi Li Yunfei untuk masa depan. Villa itu tetap harus dibangun. Meskipun kita tidak bisa dibandingkan dengan Ol Chu, orang terkaya di Asia Tenggara, dan tidak bisa memiliki pantai emas pribadi seperti seorang Taipan, kita masih bisa menciptakan pantai sungai pribadi. Bagaimana mungkin sumber daya sebagus ini disia-siakan? Membawa anak-anak ke sini untuk bermain air di musim panas adalah kenikmatan yang tak tertandingi. Sikap Li Yunfei berubah, sehingga sang desainer tidak lagi mengajukan pertanyaan. Villa-villa retro beratap genteng keramik di ladang nomor 1 tidak sulit dibangun. Meskipun lokasi konstruksi telah dipindahkan ke tepi sungai, selama lapisan kedap airnya dikerjakan dengan baik, kedua villa tersebut tidak akan berbeda. Mengenai pernyataan Li Yunfei tentang mengubah tampilan eksterior dan tata letak interior, itu bukanlah masalah yang sulit. Ini hanya masalah mengubah posisi dinding penahan beban dan menata ulang partisi. Tampilan bukanlah masalah, Anda bisa membuatnya terlihat seperti apapun yang Anda inginkan. Jangan khawatir, Tuan Li, saya yang akan menangani desainnya kali ini. Ini pasti akan menjadi pengalaman yang menyegarkan bagi Anda. Sang desainer sedang berbicara ketika sang insinyur, yang selama ini diam, tiba-tiba menyela. Tunggu sebentar, Xiao Wang, lihat lingkungan tepi sungai ini, apakah sesuai dengan proyek kita? Insinyur yang berusia lebih dari 40 tahun itu memiliki janggut tipis yang tidak terawat, tetapi sekilas tampak cukup alami. Kata-katanya yang tiba-tiba mengejutkan sang desainer. Maksudmu? Ya, proyek itu, saya rasa jika kita membangunnya di sini, efek keseluruhannya pasti akan beberapa kali lebih baik daripada rencana awal kita. Mereka berdua mengobrol tanpa henti, membuat Li Yunfei tiba-tiba berdiri di samping, yang membuatnya tersenyum getir dalam hati. Profesionalisme macam apa ini? Klien ada di depan kalian, dan kalian berdua sudah melamun. Dan kalian menyebut diri kalian kepala? Saat saya kembali nanti, saya akan memberitahu atasan Anda, Pak Hu, tentang hal ini. Li Yunfei mulai marah ketika sang desainer menoleh kepadanya dan berkata, Tuan Li, saya punya proposal desain yang pasti akan memuaskan Anda, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Kami perlu meminta manajer umum kami, Hu, untuk datang dan menjelaskannya kepada Anda secara pribadi. Mendengar itu, amarah Li Yunfei langsung lenyap, digantikan oleh rasa ingin tahu yang tak terbatas. Apa yang terjadi? Mengapa mereka membuatku penasaran? Apakah aku harus meminta Hudahai untuk memberitahuku? Li Yunfei hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut ketika keduanya berjalan ke samping dan mulai menelepon. Terpaksa menutup mulutnya, Li Yunfei hanya bisa menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya dengan senyum masam. Sambil mengamati keduanya berbicara pelan di telepon, Li Yunfei menggunakan energi internalnya untuk menguping. Keduanya tidak mengatakan apapun kepada Hudahai di ujung telepon, tetapi mereka mengatakan bahwa jika proyek tertentu dibangun di sana, hasilnya akan sangat baik dan peluang untuk memenangkan penghargaan akan sangat tinggi. Dilihat dari hal ini, sepertinya perusahaan konstruksi Hudahai sedang bersiap untuk mengikuti semacam kompetisi. Setelah menutup telepon, keduanya sama sekali mengabaikan Li Yunfei. Wajah mereka penuh kegembiraan, dan terus berjalan di sekitar tepi sungai. Mereka berjalan dan berbicara, menuju ke berbagai tempat. Jika Li Yunfei tidak tahu bahwa kedua orang ini adalah kepala desainer Hudahai, dia mungkin akan mengira telah bertemu dengan dua orang gila. Tanpa diduga, Hudahai, yang tidak mengetahui lokasi pasti ladang nomor 2, tiba dengan sangat cepat. Ia menghentikan mobilnya di tepi ladang dan bergegas ke sana sambil terengah-engah. Ia hampir tersandung dan jatuh saat menyeberangi ladang, tampak sangat berantakan. Setelah melihat Hudahai tiba,
Kedua desainer itu kembali berkumpul di sekitar Li Yunfei. Sebelum Li Yunfei sempat bertanya kepada Hu Dahai apa yang sedang terjadi, pria itu langsung menyerang apa yang terjadi. Kau akan membangun villa di tepi sungai? Astaga, lokasi ini sempurna. Kawan, kau tidak adil. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kau bertanya padaku apa yang terjadi. Aku bertanya padamu apa yang terjadi. Li Yunfei memutar matanya dan berkata dengan kesal, awalnya aku bilang ingin membangun villa di tepi sungai, tapi perancangmu langsung menolaknya. Lalu, tiba-tiba mereka punya ide brilian atau semacamnya. Dan tiba-tiba mereka bilang ingin memanggilmu untuk memberiku rencana yang sangat bagus. Kau memang aneh. Kau langsung menghampiriku dan bertanya apa yang sedang terjadi. Bagaimana aku bisa tahu apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar ini, Hu Dahai menyadari bahwa anak buahnya belum memberitahu Li Yunfei apa yang telah terjadi. Jadi dia menjelaskan situasi tersebut kepada Li Yunfei secara umum. Ternyata perusahaan konstruksi Hu Dahai mengalami hambatan dalam perkembangannya. Perusahaan tersebut perlu mencari cara untuk mengumpulkan dana, memperluas skala usahanya, dan meningkatkan fasilitas perangkat kerasnya, atau perlu menciptakan reputasi palsu untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Tentu saja, opsi pertama akan mengurangi kepemilikan saham keluarga Hu di perusahaan dan memengaruhi kendali mereka. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk tidak menerobos hambatan ini dan membiarkan semuanya berjalan sesuai dengan alurnya. Opsi kedua, di sisi lain, jauh lebih layak. Sebulan yang lalu, Hu Dahai mengetahui bahwa sebuah kompetisi arsitektur internasional sedang diadakan, dan perusahaan manapun dengan tingkat kekuatan tertentu dapat mendaftar untuk berpartisipasi. Pengaruh kompetisi arsitektur ini di industri sangat besar. Dilihat dari kompetisi sebelumnya, perusahaan-perusahaan pemenang semuanya telah melihat status mereka di industri meningkat ke level yang baru. Hal ini memberi Hu Dahai sebuah ide. Ia menginstruksikan kepala perancang dan para insinyur untuk mulai merencanakan proyek dan mendaftar untuk kompetisi tersebut. Model arsitektur yang dirancang oleh para perancang telah lolos seleksi awal kompetisi. Babak semifinal sekarang akan menjadi kompetisi kondisi arsitektur yang sebenarnya. Awalnya, kepala desainer dan insinyur seharusnya pergi ke Provinsi Jiangnan bulan depan untuk membangun karya yang diikutsertakan dalam kompetisi. Tetapi kemudian Li Yunfei menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin melakukan renovasi peternakan nomor 2. Hu Dahai menghitung waktunya dan dengan berat hati, ia membawa 2 kepala desainer terbaik perusahaan ke sana. Karena jadwalnya bisa diatur secara bergantian, selama tidak mengganggu kompetisi, urusan saudara saya tentu saja harus menjadi prioritas utama. Maka terjadilah pemandangan seperti barusan kedua kepala insinyur perancang itu menunjuk dan berbicara dengan penuh semangat di sekitar tepi sungai seperti orang gila. Seolah-olah setiap kerikil adalah harta karun yang langka. Setelah mendengarkan penjelasan Hu Dahai, Li Yunfei akhirnya mengerti jadi. Lokasi pertanian nomor 2 saya lebih baik daripada lokasi bangunan asli yang Anda pilih? Tapi serius, apa sebenarnya yang akan kamu ajukan untuk kompetisi ini? Jika kamu ingin membuat sesuatu di sini, setidaknya tunjukkan dulu seperti apa bentuknya. Jika kamu mengajukan sesuatu yang tidak jelas, sebaiknya kamu pergi dari sini. Bukan berarti Li Yunfei tidak setia kepada saudara-saudaranya. Hanya saja, di matanya, beberapa karya arsitektur yang ikut dalam kompetisi itu benar-benar aneh. Rumah-rumah berbentuk seperti kotoran, hotel-hotel menyerupai struktur sarang lebah yang padat. Kami orang pegunungan tidak tahu cara bersenang-senang seperti kalian orang kota. Jika Hu Dahai benar-benar membangun perkebunan pangsit di lahan pertanian keduanya, Li Yunfei tidak akan pernah menyetujuinya. Ini bukan soal persahabatan, ini soal prinsip. Apa maksudmu dengan, bukan ikan dan bukan unggas? Aku juga terlibat dalam desainnya, loh? Kau pasti akan menyukainya begitu melihatnya. Hu Dahai menjawab dengan kesal atas pertanyaan Li Yunfei, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mencari gambar desain di album fotonya. Setelah Hu Dahai menemukan gambar-gambar rancangan tersebut dan menyerahkan ponselnya kepada Li Yunfei, perancang di sebelahnya mulai menjelaskan, saya tidak memikirkan hal ini sedetik pun. Jika tidak, saya mungkin akan mengusulkan rencana ini. Begitu Tuan Li menyebutkan pembangunan villa bambu di tepi sungai. Jenis bangunan seperti ini akan sulit diwujudkan di Sichuan karena harus dibangun di sepanjang sungai dan bahkan menempati sebagian air sungai, yang akan sangat membatasi hak penggunaan lahan. Itulah mengapa kami memilih untuk membangun di Provinsi Jiangnan, yang memiliki banyak sungai dan jalur air. Namun, lahan pertanian yang dikontrak oleh Bapak Li berada tepat di sebelah sungai. Jika kami dapat membangun di sini, kami tidak perlu pergi terlalu jauh. Selain itu, lingkungan geografis di sini lebih sesuai dengan konsep desain kami. Namun, terlepas dari penjelasan antusias sang desainer, Li Yunfei tidak mendengarkan sepatah kata pun. Dia benar-benar terpikat oleh gambar-gambar desain yang diberikan oleh Hu Dahai. Sungai yang berkilauan, sebuah perahu antik bertingkat 2 yang dicat tertambat di tepi sungai. Perahu itu dikelilingi pagar kayu berukir. Di dek yang luas, 2 atau 3 penyanyi menari dengan anggun. Seorang pemuda bangsawan berjubah putih memainkan gukin, beberapa anak bermain di sungai di bawah perahu, dan beberapa juru masak dan pelayan yang gemuk memetik sayuran dan membersihkan ikan di tepi sungai. Seluruh lukisan bergaya klasik,
namun tetap mempertahankan tingkat detail modern. Ketika gambar diperbesar, bahkan pola ukiran pada pavilion lantai 2 pun dapat terlihat dengan jelas. Setelah melihat gambar-gambar tersebut, Li Yunfei menarik napas dalam-dalam, menatap Hu Dahai dengan sangat serius, dan berkata, "Dahai, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun, kau tidak bisa berbohong padaku. Aku hanya punya satu pertanyaan. Gambar ini tidak seperti yang ada di kemasan mie instan, hanya sebagai referensi saja, kan?" Kata-kata Li Yunfei benar-benar membuat Hu Dahai geli. Dulu waktu masih sekolah, setiap kali uang saku saya habis di akhir bulan, saya selalu makan mie instan setiap hari. Melihat gambar daging yang menggiurkan di kemasannya, saya sangat gembira. Tapi begitu minyak matang, ternyata tidak ada sepotong daging pun. Kemudian, melihat kembali kemasannya, saya menemukan sebaris teks kecil yang telah menipu semua orang. Gambar ini hanya sebagai referensi. Untuk isi sebenarnya, silakan lihat label pada kemasan bahan. Maksud Li Yunfei sangat jelas, gambar ini bukan kasus iklan palsu. Gambar menunjukkan satu hal, tetapi hal yang sebenarnya adalah hal lain. Perahu yang dilukis adalah benda yang sangat halus. Jika konstruksinya terlalu kasar, akan sulit untuk dilihat. Melihat sikap Li Yunfei, Hu Dahai tahu dia tergoda. Jadi dia segera menahan senyumnya dan berkata dengan serius, "Anda sedang melihat gambar rancangan. Pasti ada beberapa aspek idealisasi dalam hal-hal ini. Saya hanya bisa mengatakan, perbedaan antara gambar rancangan dan bangunan utama tidak akan melebihi 85%. Tidak lebih dari 85%? Jantung Li Yunfei berdebar kencang. Persentase ini sudah cukup tinggi. Lagi pula, perahu dan menara yang dilukis dalam gambar itu digambarkan dengan sangat detail. Beberapa hal tidak dapat dicapai hanya dengan memikirkannya. Dalam kenyataan, ketika berada di tangan pekerja konstruksi, kesalahannya akan sangat besar." Setelah mendengar jawaban Hu Dahai, Li Yunfei memutuskan untuk mengambil barang itu. Namun, jika melihat pantai kerikil mereka sendiri, bukankah mereka harus menggali pelabuhan air dalam di sepanjang sungai untuk menambahkan kapal pesiar sebesar itu? Tapi sepertinya, itu juga tidak benar. 90% dari kapal dalam gambar tersebut terlihat di atas air, sehingga tampak seolah-olah seluruh kapal mengapung di atas air. Mungkinkah ini bukan kapal, melainkan? Hu Dahai, kau bukan sedang membangun kapal, kau sedang membangun rumah? Dalam keadaan linglung, Li Yunfei tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Hu Dahai tidak memiliki galangan kapal, melainkan perusahaan konstruksi. Dan mustahil dia sedang membangun kapal untuk mengikuti kompetisi konstruksi, kan? Jika demikian, maka kapal pesiar terapung di atas air mudah dijelaskan. Sebenarnya itu hanyalah bangunan yang disamarkan sebagai kapal pesiar. Haha, kau benar-benar berhasil, nak. Kau tidak sebodoh itu. Hu Dahai tertawa terbahak-bahak, mengambil kembali ponsel dari Li Yunfei, lalu mengeluarkan gambar desain yang terlipat rapi dari sakunya. Lihatlah, ini gambar desainnya. Karena tidak ada desain estetika di dalamnya, ini hanya denah lantai yang menunjukkan strukturnya. Jadi saya menunjukkan renderingnya terlebih dahulu, untuk membangkitkan minat Anda. Li Yunfei mengambil gambar desain sebenarnya dan melihat bahwa semuanya memang struktur yang tidak teratur dan terfragmentasi. Setelah melihatnya lama, dia masih tidak bisa memahaminya. Karena itu, dia hanya bisa mengajak Hu Dahai dan dua orang lainnya untuk duduk di tanah dan meminta mereka menjelaskannya kepadanya. Sebenarnya, struktur utama perahu dua lantai yang dicat ini sama dengan villa retro beratap genteng keramik di peternakan nomor 1, yang seluruhnya terbuat dari semen. Beberapa kolom penahan beban berkekuatan tinggi, mirip dengan pilar jembatan, ditanam di bawah air untuk menopang seluruh perahu yang dicat dan menggantungnya di atas air. Adapun dekorasi eksterior, akan diubah dari ukiran kayu berlubang pada rendering menjadi desain ukiran batu berlubang. Lagi pula, perahu yang dicat ini adalah bangunan di atas air, dan dekorasi kayu tidak tahan terhadap kelembapan. Selain itu, hanya tongkang dua lantai di dek yang benar-benar layak huni. Hampir setengah dari ruang di lambung bawah digunakan untuk desain penahan beban dan ditempati oleh kabel, pipa, dan peralatan lainnya. Sementara setengah sisanya diperuntukkan sebagai ruang penyimpanan, yang dapat menampung peralatan seperti genset. Terakhir, perahu yang dicat ini memiliki desain menarik lainnya. Sebuah kabin kecil akan disediakan di bagian buritan lambung, yang dapat menampung perahu kecil dengan kedalaman lambung yang dangkal. Ketika permukaan sungai naik di musim panas, sekat di buritan dapat diturunkan dan perahu kecil dapat diluncurkan ke sungai untuk berlayar menggunakan derek. Kurang lebih seperti itulah situasinya. Bangunan dua lantai ini memiliki luas total sekitar 300 meter persegi. Awalnya, karena kami tidak dapat menemukan lokasi yang untuk membangunnya, kami mencapai kesepakatan lisan dengan pemilik restoran di Provinsi Jiangnan untuk mengubah halaman miliknya yang berada di tepi sungai menjadi sebuah perahu yang dicat. Setelah itu, tempat ini akan dioperasikan sebagai restoran mewah, dan kabin-kabin kecil serta ruang penyimpanan yang awalnya kami rancang mungkin akan diubah menjadi dapur olehnya. Hanya karena itu, daya tarik desain kami akan sangat berkurang, dan peluang untuk memenangkan penghargaan akan sangat berkurang.
Pada saat itu, Hudahai menepuk bahu Li Yunfei dengan keras. Untungnya kau tiba-tiba memutuskan untuk merenovasi peternakan nomor 2 MU. Kalau tidak aku tidak akan bisa menemukan lokasi yang begitu strategis. Apalagi, desain villa pertamaku akan berakhir menjadi restoran. Melihat ekspresi gembira Hudahai, Li Yunfei merasakan gelombang kegembiraan. Kemudian dia berpura-pura memasang wajah serius dan berkata, Hei, jangan terburu-buru. Aku bahkan belum mengatakan aku benar-benar ingin membangun kapal pesiar ini. Apa? Hudahai dan kedua desainer itu terkejut dan berteriak hampir bersamaan. Saudaraku, kau tidak mungkin sekejam itu. Masa depanku sepenuhnya bergantung padamu mulai saat ini. Kau saudaraku sekarang. Kumohon bawalah kembali kapal pesiar ini. Melihat Hudahai hampir menangis, Li Yunfei akhirnya menghentikan lelucon akalnya dan tertawa. Aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari hal sebaik ini? Tapi aku punya pertanyaan lain. Desain awal Anda adalah mengubur kolom penahan beban di bawah air. Tetapi ini adalah pantai berbatu di mana air hanya naik di musim panas. Jika air tidak ada di waktu lain, bukankah akan terlihat buruk jika beberapa kolom besar terekspos? Suasana hati Hudahai berubah drastis setelah dua kalimat Li Yunfei. Ia hampir tidak bisa bernapas. Setelah mengatur napas sejenak, ia melanjutkan penjelasannya. Awalnya, kami berencana mencari seseorang dari perusahaan jalan dan jembatan untuk membantu kami membangun fondasi dan kolom penahan beban di bawah air. Sekarang karena kami membangunnya di sini, jauh lebih mudah. Pantai kerikil itu sudah mati, tetapi orang-orang masih hidup. Asalkan kita menggali kerikilnya terlebih dahulu, dan setelah fondasi diletakkan dan pilar penahan beban terpasang, kita bisa menggali seluruh tanah sekitar setengah meter, dan air sungai akan mengalir masuk secara alami. Kemudian kita bisa menimbun kembali pantai kerikil itu, dan pilar-pilar itu akan terhalang. Setelah masalah estetika yang paling dikhawatirkan Li Yunfei teratasi, dia tidak perlu khawatir lagi. Sisanya bisa ditangani oleh para profesional ini. Baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan. Bawa tim konstruksi ke sini hari ini dan mulailah bekerja. Melihat desakan Li Yunfei, Hudahai merasa lega. Namun, pembangunan tidak mungkin dimulai hari ini. Masih banyak pekerjaan persiapan yang harus dilakukan. Meskipun tim konstruksi yang akan menyelesaikan bangunan tersebut seluruhnya terdiri dari pekerja dari perusahaan Hudahai, beberapa peralatan untuk operasi air masih perlu dibeli, dan panel ukiran batu juga perlu dibuat khusus di lokasi. Tim konstruksi tidak akan bisa mulai bekerja paling cepat besok. Jangan terburu-buru. Membangun sebuah proyek tidak seperti menyusun balok. Kamu harus melakukan beberapa persiapan awal. Lagi pula, kamu begitu yakin ingin membangun kapal pesiar ini tanpa menanyakan harganya terlebih dahulu? Pertanyaan Hudahai membuat semangat Li Yunfei yang sebelumnya tinggi langsung meredup. Perahu-perahu yang dicat dan kapal bertingkat sangat unik. Meskipun masih terbuat dari semen dengan ubin bergelasur, struktur konstruksinya benar-benar berbeda. Akibatnya, tingkat kesulitan konstruksinya sulit diperkirakan. Jika tingkat kesulitan konstruksinya sangat tinggi, harganya tentu akan naik sesuai dengan itu. Li Yunfei kini dianggap sebagai jutawan kelas kakap. Setidaknya dengan arus kas yang dimilikinya saat ini, membangun beberapa villa bergaya retro dengan ubin mengkilap seperti yang ada di peternakan nomor 1 hanyalah setetes air di lautan dan tidak akan merusak fundamental bisnisnya. Namun, jika biaya pembuatan perahu yang dicat sebanding dengan biaya villa bambu yang dibangun oleh Cutua, maka Li Yunfei akan merasa itu terlalu berat untuk ditanggung. Ruang sirang adalah barang yang mahal. Sejak memasuki gunung, ruang tersebut telah meluas secara signifikan sekali lagi, dan Li Yunfei belum mengisinya kembali dengan energi spiritual. Siapa yang tahu berapa banyak batu giok yang dibutuhkan ruang sirang untuk pengisian selanjutnya? Memikirkan hal itu, Li Yunfei menghela napas dan hanya bisa berkata dengan lemah. Jika biaya perahu yang dicat ini lebih dari 3 kali lipat harga villa beratap genteng yang saya tinggali sekarang, saya tidak akan membangunnya. Ini hanya tempat tinggal sementara untuk mengurus kebun sayur, dan terletak di tepi sungai. Sangat dingin di musim dingin. Dan saya hanya bisa tinggal di sana beberapa hari dalam setahun. Tidak perlu membuatnya begitu mewah. Mendengar itu, kedua desainer tersebut hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Anda menggunakan villa senilai hampir 1 juta sebagai tempat tinggal sementara untuk mengawasi kebun sayur Anda? Anda harus menanam emas di ladang Anda untuk menyamai level villa ini. Namun, setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia mungkin telah ditipu oleh Hudahai, yang menyeringai nakal. 3 kali lipat? Baiklah kalau begitu, aku akan mengenakan harga 3 kali lipat. Aku senang memanfaatkan siapapun yang mau membayar lebih. Kedua saudara itu saling menggoda, tak satu pun dari mereka ingin kalah. Li Yunfei baru saja menggoda Hudahai, jadi sekarang mereka impas. Pada kenyataannya, biaya pembuatan perahu yang dicat itu tidak setinggi yang dibayangkan Li Yunfei. Lagi pula, luas keseluruhannya bahkan tidak sampai setengah ukuran villa beratap genteng. Sekalipun struktur arsitekturnya rumit, biayanya hanya sekitar 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Harga ini jelas masih dalam anggaran Li Yunfei.
Sekarang infrastruktur dasar ladang nomor 2 sudah tersedia, sisanya bisa diserahkan kepada para profesional. Li Yunfei hanya perlu membayar biaya inspeksi. Sementara itu, Hudahai sangat gembira karena telah menemukan lokasi yang cocok untuk mengikuti kompetisi. Kedua bersaudara itu kemudian berjalan kembali bergandengan tangan, berteriak bahwa mereka akan minum sepuasnya malam ini dan tidak akan pergi sampai mereka mabuk. Sebelum meninggalkan ladang nomor 2, perusahaan yang memasang pagar kawat berduri tiba dengan lancar. Li Yunfei memberitahu mereka lokasi pemasangan pagar dan kemudian pergi. Biaya pemasangan akan diselesaikan setelah inspeksi. Perusahaan pemasangan tidak mengatakan apapun. Ini adalah pelanggan besar. Jika mereka bisa bekerja sama dengan baik, mereka mungkin akan mendapatkan lebih banyak bisnis di masa depan. Kembali ke villa, Li Chengwen dan Chen Xiuzi sibuk di dapur. Mereka mengetahui bahwa teman sekelas putra mereka datang untuk membangun villa di lahan pertanian kedua mereka, jadi mereka secara pribadi bertanggung jawab untuk memasak dan menyiapkan makan malam. Tante terlalu baik. Kita semua keluarga. Tante tidak perlu memasak sendiri. Suruh saja Li Yunfei membuat beberapa hidangan untuk menemani minuman. Itu sudah cukup untukku dan adikku. Oh, itu tidak cukup. Kau sudah banyak membantu Fua kami. Kau membangun villa ini untuk kami sebelumnya, dan sekarang kami merepotkanmu lagi. Pamanmu dan aku tidak terlalu ahli, dan kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Yang bisa kami lakukan hanyalah memasak beberapa hidangan ala pedesaan. Kami harap kau menyukainya. Chen Xiuzi sedang dalam suasana hati yang baik. Ladang kedua putranya akan segera digunakan, dan kehidupan keluarga semakin membaik. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Li Yunfei memperhatikan ibunya dan Hudahai bertukar basa-basi di pintu dapur, dan berkata dengan pasrah, "Bu, ibu tidak perlu berterima kasih padanya. Kita yang membayar, dia yang menghasilkan uang. Hierarki ini harus dibalik. Pergi sana, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Fua, kau salah. Membangun rumah jelas lebih aman jika dikerjakan sendiri. Jika kau mempekerjakan orang asing, mereka mungkin akan melakukan pekerjaan asal-asalan." Pola pikir Chen Xiuzi masih seperti orang desa. Ketika penduduk desa membangun rumah, mereka biasanya meminta bantuan penduduk desa lainnya. Dengan cara ini, mereka merasa tenang setelah rumah selesai dibangun. Beberapa tahun yang lalu, sebuah keluarga menyewa tim konstruksi dari luar desa, tetapi siapa sangka, hanya 2 hari setelah rumah selesai dibangun, retakan besar muncul di dinding penahan beban, yang jelas disebabkan oleh tim konstruksi yang melakukan pekerjaan asal-asalan. Hudahai, tanpa malu-malu, mengulangi perkataan Chen Xiuzi, dengan mengatakan, "Benar, Yunfei, kami membangun rumahmu tanpa niat untuk mengambil keuntungan. Kami hanya membebankan biaya pembelian bahan, yang berarti kamu hanya membayar upah tim konstruksi." Mendengar perkataan Hudahai, ibunya kembali memujinya Fua. "Dengar ini, bukankah itu benar? Sudah kubilang orang-orang dari lingkungan kita sendiri bisa dipercaya, dan Dahai adalah orang yang jujur." Melihat itu, Li Yunfei merasa geli sekaligus kesal. Ia tak bisa menahan amarahnya dan menendang pantat Hudahai yang gemuk, sambil berkata dengan nada mengancam, "Jika kau terus mencoba menipu ibuku, aku akan memastikan kapal pesiarmu dibangun di tempat lain. Ini tak akan pernah berakhir." Bagi Hudahai, kapal pesiar dan kapal bertingkat tak lain adalah senjata mematikan. Begitu Li Yunfei selesai berbicara, ia dengan patuh menutup mulutnya, tampak malu dan menjilat. Ia meraih lengan Li Yunfei dan memasang ekspresi polos dan menggemaskan, "Saudaraku. Aku sudah bilang kau saudaraku. Apakah hidupku bisa ditingkatkan atau tidak bergantung pada ini? Baiklah, jangan terlalu sentimental. Orang tuaku sedang memasak. Pergi bantu mereka, dan cepatlah, atau HMPH, kau tahu apa yang akan terjadi." Mereka bilang mereka ingin Hudahai membantu, tetapi bagaimana mungkin orang tuanya membiarkan tamu melakukan pekerjaan itu? Lagi pula, orang ini tidak tahu apa-apa tentang pertanian, dan dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan bahkan jika dia mau. Namun, karena ancaman Li Yunfei, Hudahai tetap di dapur dan tidak keluar, mengobrol dan tertawa bersama Li Chengwen dan Chen Xiuzi. Hidangan pun disajikan ikan mas rebus, babi hutan tumis dengan cabai kering, salad mentimun, acar tomat, dan terakhir, semangkuk sup ikan mas koki berwarna putih susu. Hidangan yang terdiri dari 4 jenis masakan dan sup ini ditujukan untuk 6 orang. Mungkin tampak seperti terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur, tetapi masakan ala pedesaan tidak diukur dengan standar konvensional. Sementara restoran menyajikan hidangan di piring, keluarga Li Yunfei menggunakan baskom enamel besar. Ambil contoh daging babi hutan dengan cabai kering. Setengah bagian kaki babi utuh ditumpuk di baskom enamel, hampir seperti gunung kecil. Jika orang yang menyajikan hidangan itu tidak begitu terampil, cabai kering itu mungkin akan jatuh dari tepi baskom. Yang Yunu sedang hamil dan akan melahirkan sekitar seminggu lagi. Makanan pedas atau yang merangsang tidak cocok untuknya, jadi ibunya telah menyiapkan makanan terpisah untuknya dan meletakkannya di meja agar semua orang bisa makan bersama.
Setelah selesai memasak, Chen Xiuzi dan Li Chengwen tidak duduk di meja makan, melainkan langsung meninggalkan villa menuju rumah bambu nomor 1. Setelah mengurus putra dan menantu perempuan mereka, mereka juga harus mengurus cucu perempuan mereka, bukan? Ini sudah lama menjadi kebiasaan di keluarga Li. Yang Yunu tidak mengatakan apapun tentang hal itu, dan Li Yunfei hanya berpura-pura tidak mendengar. Lagi pula, karena ibu dan ayah yang bertanggung jawab atas makanan Chloe, mereka tidak mungkin mengabaikan Michelle, kan? Lagi pula, meskipun Michelle bukan istri sah, dia tetaplah menantu murahan yang memberi keluarga Li seorang cucu perempuan. Semua orang sudah lama menerima fakta ini, bahkan Yang Yunu. Ayo, kita bersulang untuk keberkahan pertanian saudaraku. Hudahai mengangkat gelasnya dan berteriak lantang. Li Yunfei tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku. Sayuran, buah-buahan, ayam, bebek, ikan, dan daging semuanya sangat diminati. Tapi kamu, semoga sukses dalam kompetisi konstruksi. Semangat! Sekelompok orang saling dorong dan berdesak-desakan, saling mengajak minum, makan dan minum, menciptakan suasana yang meriah. Bahkan Yang Yunu ikut bergabung, menggunakan susu sebagai pengganti alkohol, belum lagi Jiang Qingqin. Ia baru saja menghabiskan setengah mangkuk nasi, kemudian beberapa suapan daging babi hutan, diikuti beberapa gelas besar anggur, sebelum ia benar-benar pusing. Ia meraih Hudahai dan mulai melontarkan ancaman. Kata-kata tepatnya terlalu vulgar untuk dijelaskan, tetapi intinya adalah, Hudahai, jika kau berani menolak menikahiku, aku akan melawanmu sampai mati. Hudahai, ayo kita menikah karena aku hamil, dan lihat bagaimana ibuku akan mencegah kita bersama. Keributan itu membuat semua orang di meja terkejut. Li Yunfei dan Yang Yunu baik-baik saja, karena mereka tahu inti dari apa yang telah terjadi. Tetapi kedua desainer itu terdiam, berpikir dalam hati istri calon bos mereka, yang biasanya begitu lembut dan manis, menjadi terlalu galak setelah minum terlalu banyak. Wanita seperti itu, setelah menikah, akan menjadi istri yang setia dan patuh yang menganggap pernikahan sangat serius, atau istri yang galak dan mendominasi yang menganggap pernikahan sangat serius. Memikirkan hal ini, kedua desainer itu diam-diam mengkhawatirkan bos mereka. Di mata mereka, bos mereka adalah orang yang periang, dan mereka bertanya-tanya apakah dia akan menjadi suami yang sepenuhnya dikendalikan istri setelah menikah. Hudahai tahu temperamen istrinya, dia akan menjadi sulit dikendalikan saat mabuk. Tak berdaya, dia hanya bisa terus memberikan tatapan penuh arti kepada Li Yunfei dan Yang Yunu, berharap mereka membantunya. Jadi, setelah selesai makan, Yang Yunu berhasil membujuk Jiang Qingqin untuk minum beberapa gelas anggur lagi. Setelah hampir mabuk, dia dan Li Yunfei membawanya ke kamar tamu untuk tidur. Yang Yunu tidak tahan dengan bau alkohol di ruang tamu, jadi dia kembali ke kamarnya lebih awal, meninggalkan ruang tamu untuk keempat pria itu. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil akhir kompetisi arsitektur yang kamu ikuti dinilai? Kamu tidak akan membawa orang ke pertanianku untuk melakukan evaluasi dan investigasi, kan? Sambil menyesap anggur, Li Yunfei tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan penting. Dia tidak ingin orang-orang berbondong-bondong ke pertanian keduanya setiap hari hanya karena perahu pesiar dan rumah-rumah mewah. Dengan begitu banyak orang di sekitar, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang dengan motif tersembunyi akan ikut terlibat, dan akan sulit untuk menangani kekacauan yang mungkin terjadi. Panitia penyelenggara kompetisi pasti akan datang ke lokasi untuk menilai, tetapi mereka hanya akan tinggal di sini paling lama 3 hari. Itu seharusnya tidak memengaruhi Anda, kan? Hudahai berpikir sejenak lalu berkata, 3 hari? Itu tidak terlalu lama. Tetapi mereka harus mengurus makanan dan penginapan mereka sendiri. Ladang saya tidak ingin menampung banyak orang luar. Mereka bisa menginap di hotel rumah bambu saya. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Apakah perahu yang dilukis oleh perusahaan Hudahai akan memenangkan penghargaan masih belum pasti. Dan Li Yunfei hanya memberinya peringatan awal. Lagi pula, terlepas dari betapa langka dan berharganya buah dan sayuran naga azur dari pertaniannya sendiri, akan ada kultivator yang ditempatkan di kedua pertanian untuk melindunginya. Ini hanya masalah apakah ada orang bodoh yang akan menyinggung Lao Zheng dan Lao Gu. Jangan tertipu oleh betapa sopannya para kultivator ini kepada Li Yunfei setiap hari. Itu tergantung pada orangnya. Li Yunfei memiliki ramuan spiritual. Apakah orang biasa memilikinya? Li Yunfei memiliki buah dan sayuran spiritual. Apakah orang biasa memilikinya? Keluarga Li Yunfei memiliki kakek monster tua di alam ketiga. Apakah orang biasa memilikinya? Ketika sekelompok kultivator bertemu dengan orang biasa, rasa superioritas dan kesombongan yang melekat dalam diri mereka akan muncul secara alami. Sama seperti ketika Zheng Xinyan sedang memasang susunan sihir untuk Su Jingshou di peternakan Shou Yao di seberang jalan, dia sepenuhnya mengadopsi sikap seorang immortal tingkat tinggi ketika menghadapi Su Jingshou dan yang lainnya, mengabaikan mereka dan tidak menunjukkan kepribadian khusus. Tapi apa yang terjadi? Saat bertemu Li Yunfei, sikapnya yang bermartabat dan anggun langsung berubah menjadi sikap menjilat, dan dia hampir memohon untuk mendapatkan simpati darinya. Setelah makan malam, Hudahai,
yang sudah cukup mabuk, pergi ke kamar tamu tempat Jiang Qinqin beristirahat. Melihat tujuan Hu Dahai yang jelas, Li Yunfei tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar mabuk atau hanya berpura-pura mabuk di depan bawahannya agar bisa menunjukkan kasih sayang kepada Jiang Qinqin secara sah. Sebenarnya, pemikiran Hu Dahai cukup konservatif. Jangan tertipu oleh penampilannya yang playboy. Ketika bertemu orang yang tepat, dia benar-benar bisa menetap dan menjalani kehidupan yang baik. Perancang dan insinyur itu pergi ke hotel rumah bambu. Meskipun Li Yunfei mencoba membujuk mereka untuk menginap, mereka terlalu malu untuk tinggal di rumah keluarga Li. Mereka menolak dengan mengatakan bahwa mereka perlu menghubungi tim konstruksi. Jadi, Li Yunfei sendiri yang mengantar mereka ke hotel rumah bambu. Ketika Li Yunfei keluar dari hotel Bamboo House, dia melihat kakak perempuannya, Li Qinghe, sedang menjelaskan sesuatu kepada sekelompok tamu yang berisik di pintu masuk kediaman Qinghe. Li Yunfei mengira ada seseorang yang membuat masalah dan bergegas menghampiri mereka, dengan bau alkohol yang menyengat. Namun ketika ia mendekat, ia mendapati wajah saudara perempuannya penuh dengan senyum. Dan bukan sekadar sopan santun yang dibuat-buat, melainkan benar-benar berseri-seri penuh kegembiraan. Bapak dan Ibu sekalian, jam operasional kami untuk hari ini telah berakhir. Silakan datang kembali besok. Besok adalah Pekan Emas Hari Nasional. Selama 7 hari ke depan, kami akan menambah pasokan hidangan premium kami sebanyak 100 porsi. Dan jam operasional kami akan diperpanjang hingga pukul 10 malam. Jadi, bagi Anda yang belum mendapatkan nomor antrian hari ini, silakan beristirahat agar Anda bisa mengantre lebih awal besok. Selain itu, King Heju akan melelang anggur premium berusia tuanya besok. Mereka yang pernah mencicipinya pasti tahu betapa berharganya anggur ini. Seperti biasa, siapa cepat dia dapat, dan penawar tertinggi akan menang. Setelah penjelasan Li Qinghe, para tamu pergi satu persatu, dipenuhi rasa kesal. Beberapa cemas, beberapa marah. Awalnya, pasokan tak terbatas itu bagus, dan makan bisa berlangsung hingga pukul 11 atau 12 malam. Tetapi siapa sangka orang-orang pedesaan mulai berbuat curang sekarang. Memainkan permainan penjualan terbatas, hanya menjual 200 porsi sehari, dan memperpendek jam tutup dari pukul 11 atau 12 malam menjadi pukul 9 malam. Bukankah ini sengaja memancing orang? Perasaan tidak mampu memuaskan hasrat bahkan lebih tak tertahankan daripada mengisap opium. Akibatnya, beberapa pelanggan yang cerdik, setelah semua orang pergi, mendatangi Li Qinghe dan memohon padanya tanpa henti, berhasil membayar uang muka dan mengamankan beberapa slot makan pertama untuk besok. Setelah semua pelanggan pergi, Li Yunfei, yang berdiri tidak jauh dari situ, menghampiri dan berkata sambil tersenyum, "Kak, kamu hebat sekali. Bisnismu sedang booming. Kamu terlihat sangat bahagia, pasti sekarang kamu sedang berlimpah uang." Li Qinghe sedang mengunci pintu ketika dia mendengar suara itu dan menyadari bahwa Li Yunfei telah tiba. "Ayolah, bukankah kakakmu kaya karena kamu? Dia bergelimang uang, kan? Hehe, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah taipan sejati di kota Qinglong kita? Namun, adikku, dengan mengikuti metodemu, omsetnya jauh lebih baik sekarang. Uang yang kita hasilkan dalam 2 hari terakhir lebih banyak daripada yang biasanya kita hasilkan dalam 4 atau 5 hari. Meskipun penjualan hidangan premium telah menjadi jumlah tetap, orang-orang yang memesan hidangan premium masih lapar, jadi mereka melengkapi meja dengan hidangan ala pedesaan. Sekarang penjualan hidangan ala pedesaan lebih banyak daripada yang biasanya kita hasilkan dalam seminggu." Menindaklanjuti saran Li Yunfei, King Heju tidak hanya memulai penjualan terbatas waktu dan jumlah, tetapi juga hanya memperbolehkan setiap meja tamu memesan 3 hidangan premium. Akibatnya, 3 hidangan premium tidak cukup untuk membuat mereka kenyang, yang secara alami meningkatkan penjualan hidangan pertanian biasa. Dan para tamu yang tidak termasuk dalam 200 orang pertama yang memesan hidangan premium tidak lagi tertarik untuk pergi ke restoran Shengli di seberang sungai. Mereka hanya berharap bisa mengenali Qinghe dan mudah-mudahan mendapat kesempatan memesan hidangan premium keesokan harinya. Akibatnya, pendapatan mereka yang sebelumnya menurun mengalami peningkatan pesat dalam 2 hari terakhir. Dari sudut pandang Li Yunfei, selama adiknya terus melakukan ini, pertumbuhan pendapatan yang eksplosif ini hanya akan menjadi hal yang biasa, seperti 3 restoran di kota itu. Toko sayur Qinglong telah berada di tangan mereka selama lebih dari setahun, dan sekarang bisnisnya semakin membaik, dan harga sayuran pun naik. Uang di kantong mereka mengalir masuk seperti air. Adapun minuman keras premium yang telah disimpan lama yang akan dilelang Li Qinghe besok selama Pekan Emas Hari Nasional. Sebenarnya itu adalah minuman keras Wuliangye yang telah disimpan lama yang dikeluarkan Li Yunfei dari tempat kecilnya. Ide ini juga diusulkan oleh Li Yunfei. Jika ditangani dengan benar, uang dari pelelangan anggur dalam 1 hari bisa sama atau bahkan melebihi omset harian King Heju. Selama 7 hari berturut-turut, Li Yunfei juga memberikan 7 guci anggur tua kepada saudara perempuannya. 1 botol anggur tua dapat dituangkan ke dalam kendi anggur kecil, dibagi menjadi 10 bagian, dan dilelang pada waktu yang berbeda. Artinya, bisa ada 10 lelang dalam sehari. Mereka yang tidak berhasil dalam beberapa lelang pertama pasti akan cemas kemudian. Akibatnya,
Harga beberapa botol anggur terakhir akan melonjak hingga harga yang sangat tinggi. Mungkin tidak jauh berbeda dengan lelang monyet yang dicegat. Setelah mengobrol sebentar dengan saudara perempuannya, Li Yunfei secara pribadi mengantarnya pulang. Meskipun kota Qinglong sekarang damai, ia tentu saja harus melakukannya karena mereka telah bertemu secara tidak sengaja. Setelah mengantar adiknya pulang, Li Yunfei kembali mengemudi. Namun, ketika tiba di villa pertanian, ia tidak masuk. Sebaliknya, ia terus mengemudi ke depan, menuju ke tambak ikan dalam kegelapan. Ia memperkirakan akan sibuk untuk sementara waktu malam ini. Ikan di tambak ikan sangat diminati dan merupakan sumber pendapatan yang besar. Sebelum tambak nomor 2 selesai dibangun, ia harus menjual beberapa ikan untuk menutupi biaya renovasi tambak nomor 2. Tidak ada cara lain. Mereka yang bertanggung jawab harus hemat. Meskipun Li Yunfei tidak kekurangan uang sekarang, dia harus berhati-hati dengan keuangannya untuk mempertahankan tempat kecil yang boros ini. Sesampainya di lokasi penangkapan ikan yang baru, dua orang keluar dari pos penjaga. Hari sudah malam, dan mereka tidak bisa melihat mobil dengan jelas, jadi mereka harus menghentikan Li Yunfei. Kedua orang ini adalah pekerja di tambak ikan, yang menjaga kolam ikan di malam hari. Mereka juga diatur oleh Li Yunfei. Untuk memastikan agar hartanya tidak banyak hilang, membayar upah lembur tambahan kepada dua orang bukanlah suatu kerugian. Li Yunfei mematikan mesin, keluar dari mobil, dan menyinari mereka dengan senter, sehingga identitas aslinya terungkap. Hehe, lumayan, kalian berdua juga tidak bermalas-malasan. Kalau aku menangkap kalian berdua hari ini, upah kalian bulan ini pasti sudah lenyap tanpa jejak. Li Yunfei berjalan mendekat dan bercanda dengan kedua pekerja itu. Kedua pekerja itu terkekeh dan dengan cepat berkata, "Saudara Fua, bagaimana mungkin kami berani bermalas-malasan? Bahkan dengan moutai yang kami dapatkan siang ini tepat di depan kami tidak berani mencobanya. Takut minum akan membuat kami mengacaukan semuanya. Lagi pula, kami semua orang jujur. Kami sudah mengambil begitu banyak dari gaji Anda. Bagaimana mungkin kami hanya mengambil uang itu dan tidak melakukan apapun? Jika kami melakukan itu, penduduk desa mungkin akan membicarakan kami di belakang dan mengatakan kami tidak punya hati." Li Yunfei mengenal karakter kedua pria itu. Lagi pula, dia telah mempertimbangkan mereka dengan cermat sebelum mempekerjakan mereka. Jika mereka memiliki reputasi buruk di desa, dia tidak akan mempercayakan tugas sepenting itu kepada mereka. Tahu-tahu, upah untuk menjaga tambak ikan di malam hari hanya 0,5% lebih tinggi daripada bekerja di siang hari. Jika orangnya tidak dapat diandalkan, mereka hanya akan datang di malam hari dengan selimut mereka dan tidur nyenyak, lalu mendapatkan upah tambahan tanpa melakukan apapun. Baiklah, aku akan memberi kalian libur sehari-hari ini. Yah, dalam istilah orang kota, itu disebut cuti berbayar. Aku akan datang menemui kalian malam ini, kata Li Yunfei sambil tersenyum dan menepuk bahu mereka berdua. Itu tidak akan berhasil. Kau akan mengambil uangnya dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Lagi pula Kakak Fua, bukankah kau merasa sedikit merinding berada di sini sendirian di tengah malam? Aku dan kakakku baru saja mendengarkan cerita hantu di radio, dan ya ampun, kami sangat takut sampai hampir mundur ketakutan. Mendengar bahasa kasar mereka, Li Yunfei hampir tertawa terbahak-bahak. Kalian bahkan sampai menarik rudal kalian ke dalam? Apa kalian pikir kalian sudah berlatih jurus ilahi mengecilkan rudal? Orang-orang pedesaan memang sesederhana itu. Mereka mengatakan apa yang mereka maksud dan tidak bertele-tele. Dari mana datangnya begitu banyak hantu? Kami para pria penuh dengan energi yang, tidak ada hantu yang berani mendekati kami. Baiklah, kalian berdua berhenti bicara omong kosong. Kami akan membiarkan kalian kembali, dan kalian tetap akan mendapatkan upah kalian. Seorang teman kami akan membawa beberapa spesies ikan langka untuk membiarkan percobaan dari kota malam ini. Kita akan mengerjakannya bersama malam ini dan kemudian kembali di tengah malam. Setelah mendengar perkataan Li Yunfei, keduanya berhenti berbicara dan menjelaskan saklar sirkuit untuk bola lampu di setiap kolam ikan kepada Li Yunfei. Kemudian mereka mengambil 2 botol moutai dan kembali. Mungkin berencana untuk mabuk malam ini. Li Yunfei beristirahat sejenak di pos jaga. Ketika waktu hampir habis dan dia menduga kedua pekerja itu telah pergi jauh, dia mengeluarkan air mata air dari ruang kecilnya dan meneguknya beberapa kali untuk menyadarkannya. Mengikuti rasio pengenceran sebelumnya, air mata air di tempat tersebut diencerkan ke dalam tangki besar. Agar ikan air tawar yang dimasukkan sebelumnya dapat segera terjual, jumlah air mata air di tempat tersebut sedikit digandakan hari ini. Kemungkinan besar, tidak akan lama lagi seseorang akan datang untuk mengambil barang-barang tersebut. Seandainya kedua pekerja itu tidak pergi, kita mungkin akan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan saat ini. Li Yunfei berjalan sendirian menuju kolam ikan, membawa sebuah tong air besar yang biasa digunakan di rumah-rumah pertanian. Langkahnya mantap, dan wajahnya tenang dan terkendali, seolah-olah dia sedang membawa model busa daripada sebuah tong air. Peternakan ikan baru ini memiliki total 9 kolam ikan, yang diberi nomor secara berurutan. Kolam 1 hingga 5 digunakan untuk memelihara ikan air tawar biasa, sedangkan kolam 6 hingga 9 diperuntukkan untuk memelihara ikan langka.
Selain itu, menurut rencana Li Yunfei, kolam nomor 6 dan 7 akan digunakan untuk membudidayakan ikan pisau sungai Yangtze. Sedangkan kolam nomor 8 dan 9 akan direnovasi dan dilengkapi dengan peralatan sirkulasi air untuk membudidayakan salamander raksasa. Seperti yang diketahui umum, memelihara salamander raksasa sangat sulit dan tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah karena mereka memiliki persyaratan yang tinggi terhadap lingkungan dan kualitas air. Pertama, harus ada air yang mengalir, dan kedua, kualitas air harus baik. Di ruang kecil itu, salamander terendam dalam air mata air sepanjang hari, jadi tentu saja tidak ada masalah. Tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi ketika mereka berada di kolam ikan. Li Yunfei tidak begitu yakin bahwa dia dapat menjaga mereka tetap hidup saat ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia akan melakukan percobaan langkah demi langkah setelah sistem sirkulasi air dipasang. Paling buruk, kita hanya bisa meningkatkan pasokan air mata air untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Tentu saja, semua ini masih akan dibahas nanti. Kita baru akan mengetahui hasilnya setelah kolam ikan nomor 8 dan nomor 9 dihubungkan dan sistem sirkulasi air dipasang. Tugas hari ini hanyalah menambahkan bahan-bahan ke kolam ikan nomor 1 hingga nomor 5. Selain itu, seperti yang dikatakan Li Yunfei kepada kedua pekerja tersebut, teman itu sebenarnya adalah Xiao Kongjian, yang akan mengirimkan 200 ikan pisau sungai Yangtze untuk dimasukkan ke dalam kolam ikan nomor 6 dan nomor 7 untuk pengamatan eksperimental. Di tengah malam yang gelap gulita, area penangkapan ikan benar-benar sunyi dan gelap. Meskipun Li Yunfei menyalakan lampu di beberapa kolam ikan, seluruh kolam ikan itu tetap tampak seperti perahu kecil yang terombang-ambing di lautan gelap. Sebagai seorang kultivator, dan dengan adanya hal aneh seperti ruang kecil, Li Yunfei tentu saja tidak terpengaruh oleh lingkungan ini. Namun, dia berpikir memang agak sulit bagi dua penduduk desa biasa untuk berjaga di sini hingga larut malam. Dia sedang memegang sebuah wadah besar berisi air mata air yang telah diencerkan. Li Yunfei pertama kali tiba di kolam ikan nomor 1. Tidak lama setelah lampu dinyalakan, nyamuk-nyamuk di pegunungan langsung tertarik dan mengerumuni kolam ikan tersebut. Namun, saat air mata air spasial mendekati kolam ikan, ratusan nyamuk segera meninggalkan kesukaan mereka yang biasanya terhadap cahaya dan panas yang terpancar dari lampu listrik. Mereka langsung menyerbu Li Yunfei, dengan jelas menunjukkan daya tarik mematikan air mata air spasial bagi makhluk hidup apapun. Namun, sebelum nyamuk-nyamuk malang ini sempat menikmati sedikitpun air mata air yang menyegarkan itu, mereka semua dimusnahkan oleh Li Yunfei yang dengan tidak sabar menggunakan kekuatan batinnya. Tubuh mereka secara alami menjadi camilan tengah malam yang lezat bagi ikan-ikan di kolam. Melihat ikan air tawar yang terus muncul ke permukaan, Li Yunfei merasa tak berdaya sepertinya sudah terlalu lama sejak air mata air angkasa ditambahkan. Jika air mata air angkasa tersedia, apakah ikan-ikan ini akan tertarik memakan serangga-serangga mati ini? Tanpa menunda, Li Yunfei mengambil pelampung air dari tangki air dan menuangkan sejumlah besar air mata air yang telah diencerkan ke dalam kolam ikan. Saat air mata air jatuh ke kolam ikan, semua ikan di kolam itu menjadi sangat gelisah. Banyak kepala ikan muncul dari air, berebut air mata air yang terbatas. Beberapa ikan besar dan gemuk bahkan melompat keluar dari air, langsung menuju ke arah percikan air Li Yunfei, siap untuk melompat ke dalam tangki air. Namun, Li Yunfei tentu saja tidak akan membiarkan mereka berhasil. Dia melepaskan ledakan kekuatan internal, dengan terampil mendorong mereka kembali ke dalam air tanpa melukai mereka sedikit pun. Pasokan air mata air hari ini melimpah, dan rasio pengencerannya tidak tinggi. Bahkan, setelah Li Yunfei menambahkan air mata air ke 5 kolam ikan, dibutuhkan sekitar 20 menit agar ikan-ikan di kolam tersebut secara bertahap kembali tenang. Setelah mengamankan pasokan air mata air untuk ikan air tawar biasa, Li Yunfei tiba di kolam nomor 6, salah satu kolam tempat ia berencana untuk membudidayakan ikan pisau sungai Yangtze. Saat tambak ikan dibersihkan, Li Yunfei hanya membersihkan 5 tambak pertama secara pribadi. Mulai dari tambak nomor 6 hingga nomor 9, Li Tieshu memimpin pembersihan setelah Li Yunfei memasuki pegunungan. Mengingat gaya kerja Li Tieshu, seharusnya Li Yunfei merasa sangat tenang. Namun, bahkan orang yang paling bijak pun bisa melakukan kesalahan, dan mereka hanyalah orang biasa. Jadi, demi keselamatan ikan pisau sungai Yangtze dan harta benda mereka sendiri, Li Yunfei memutuskan untuk memeriksa kolam itu lagi. Adapun metode inspeksinya, Li Yunfei tentu tidak akan masuk ke air untuk menangkap ikan di tengah malam. Sekalipun ia melakukannya, kemungkinan besar tidak akan ada gunanya. Ikan-ikan kecil yang masih hidup akan sangat sensitif terhadap gerakan dan bersembunyi di lumpur di dasar kolam. Pada saat itu, bahkan Li Yunfei pun tidak akan mampu menghadapi orang-orang kecil ini. Saat menambahkan air mata air spasial ke beberapa kolam ikan pertama, Li Yunfei menemukan sebuah solusi. Karena ikan pisau sungai Yangtze akan segera dimasukkan ke kolam nomor 6, air mata air angkasa tentu perlu ditambahkan ke dalamnya. Selama air mata air angkasa ditambahkan sebelum ikan pisau dimasukkan, ikan lain di kolam tersebut pasti akan tergoda dan mengapung ke permukaan. Pada saat itu, ikan bodoh manapun yang berani menunjukkan wajahnya hanya akan menderita kesialan diracuni oleh Li Yunfei.
Setelah memunculkan ide brilian tersebut, Li Yunfei diam-diam memuji dirinya sendiri sebagai seorang jenius dan segera mempraktikannya. Tubuh rohnya langsung memasuki ruang nafas tanah. Mengingat ukuran Wang Chai dan Xiao Hei yang begitu besar, kedua ular piton raksasa ini tidak mungkin lagi kembali ke sarang lama mereka saat pertama kali tiba di ruang angkasa. Ketika Li Yunfei memasuki ruang angkasa kecil itu, keduanya sedang meringkuk malas di bawah meteorit matahari, berjemur di bawah sinar matahari. Begitu melihat Li Yunfei, Wang Chai dan Xiao Hei langsung bersemangat, mengangkat tubuh mereka seolah mencoba menggosokkan kepala besar mereka ke kaki Li Yunfei yang melayang. Melihat keduanya bertingkah seperti anjing peliharaan, Li Yunfei tidak tahu apakah harus senang atau marah. Mengapa kedua orang ini tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk mereka? Mereka baru beberapa hari hidup dengan koin emas dan tembaga itu ketika pertama kali memasuki ruangan kecil tersebut. Mereka memiliki aura seorang raja yang akan berubah menjadi naga, tetapi sekarang mereka tampak seperti dua anjing desa yang berharap dimanjakan oleh tuannya. Mungkinkah ini masalahku sendiri? Seharusnya mereka tidak menamai ular piton emas itu dengan nama anjing campuran. Wang Chai, ini salahku. Bagaimana kalau kita ganti namamu sekarang? Kata Li Yunfei kepada Wang Chai, pikirannya berkecamuk. Meskipun sudah ada hubungan misterius antara tuan dan pelayan, Wang Chai tidak sepenuhnya mengerti maksud Li Yunfei. Lagi pula, ia hanya bisa memahami perintah tindakan sederhana. Adapun apakah ia akan mempertanyakan namanya sendiri? Nah, mungkin baru setelah waktu yang sangat lama, ketika ia benar-benar berubah menjadi naga, barulah ia akan mengerti betapa menggemaskannya namanya itu. Lupakan saja, kau toh tidak akan mengerti apa yang kukatakan, pergilah bermain di tempat lain. Dengan lambaian tangannya, Li Yunfei terbang menuju mata air spasial. Tepat ketika dia sedang mempertimbangkan berapa banyak air mata air yang harus ditambahkan ke kolam ikan nomor 6, dua teriakan elang Girfalcon yang unik terdengar di atas kepalanya. Li Yunfei mendongak dan melihat bahwa kedua burung elang di langit itu bukanlah Ertuzi dan pasangannya. Pertama, ukurannya terlalu kecil, dan kedua, bulu pada kedua elang kecil itu agak kekuningan, seolah-olah masih dalam proses berubah menjadi putih salju. Saat Li Yunfei termenung, dia tidak menyangka kedua makhluk kecil itu tiba-tiba menukik dan mengambil posisi bertarung di depannya. Pemandangan ini membuat Li Yunfei terstunet. Sialan, ini wilayahku. Beraninya kau membantahku? Orang tuamu ada di tanganku. Sebaiknya kau jaga tingkah lakumu agar pantas mendapatkan balasanku. Kau masih muda dan tak kenal takut. Namun, sebelum Li Yunfei dapat bergerak, Wang Chai dan Xiao Hei dengan ganas mengangkat kepala mereka, meluruskan tubuh ular raksasa mereka yang panjangnya lebih dari 20 meter, dan membuka mulut merah darah mereka di kedua sisi Li Yunfei seolah-olah mereka adalah penjaga. Akhirnya, Ertuzi, yang berada jauh di dalam gua gunungnya, menyadari bahwa bayinya sedang mendekati kematian. Ular itu dan pasangannya terbang seperti orang gila, muncul dengan cepat di sebelah kiri dan kanan Li Yunfei seperti dua sambaran petir. Mereka mendarat di kepala Wang Chai dan Xiao Hei, mengintimidasi kedua ular piton raksasa itu dan menyuruh mereka untuk tidak melakukan tindakan gegabah, sambil secara bersamaan mengeluarkan dua teriakan kepada kedua anak ular itu. Dengan cara ini, kedua anak singa itu menjadi tenang dan menghentikan perilaku berkelahi mereka. Namun, kedua elang muda itu terus berputar-putar di udara, dengan waspada mengamati Li Yunfei, makhluk aneh ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka secara resmi melihat tubuh roh Li Yunfei, monster terbang, sejak mereka sadar. Melihat tatapan waspada kedua anak singa itu, Li Yunfei tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Tampaknya kedua anak singa ini bahkan lebih ganas daripada dua anak singa pertama yang lahir dari Ertuzi. Dari segi keganasan dasar, dua anak singa pertama tidak segila mereka, dan akan memulai pertempuran begitu mereka melihat roh mereka sendiri. Selain itu, bulu mereka berganti sangat cepat, seolah mewarisi gen unggul dari pria botak, dan berubah menjadi Raja Burung Girfalcon. Tentu saja, dibandingkan dengan Ertuzi, yang merupakan seorang mesum sejati, mereka masih jauh dari kata buruk. Berapa lama Ertuzi mengandung kehamilan ini? Fakta bahwa kedua bayi kecil ini mampu mewarisi gen unggul Ertuzi mungkin sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa mereka berada di dalam rahim begitu lama. Aku hanya tidak tahu, seberapa besar keganasan ibu mereka akan mereka miliki ketika mereka dewasa. Memikirkan hal ini, Li Yunfei menjadi semakin penasaran dengan kedua anak elang tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, rohnya berteleportasi dan meraih kedua elang itu ke tangannya, ingin mengamati mereka dengan saksama. Namun, yang mengejutkan semua orang, mata Ertuzi langsung memerah, dan dia menyerang wajah Li Yunfei dengan kecepatan yang mengerikan. Tindakan Ertuzi benar-benar membuat Li Yunfei marah. Sudah lama sekali kita tidak memberi pelajaran pada orang ini. Aku khawatir Ertuzi sudah lama lupa bagaimana caranya tahu tempatnya. Sebelum Ertuzi sempat mendekat, Li Yunfei sudah berteleportasi ke sisi Ertuzi dan menendangnya hingga terpental. Jelas sekali bahwa Ertuzi sama sekali tidak memiliki kesempatan melawan tubuh roh Li Yunfei. Tubuhnya, yang sedang melayang di udara, terhempas ke tanah seperti bola meriam.
Dengan suara gedebuk yang teredam, Ertuzi menghancurkan tanah hingga membentuk kawah besar. Setelah beberapa kali berjuang, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Pada saat itu, Ertuzi akhirnya tersadar dan mengingat betapa buruknya tuannya. Ia menangis memilukan beberapa kali, mencegah pasangannya menyerang, dan sepertinya memohon kepada Li Yunfei untuk mengampuni anak-anaknya, yang sangat penting baginya. Setelah menerima pesan dari Ertuzi, Li Yunfei mengerutkan kening. Apakah itu sangat penting? Apa maksudmu? Mungkinkah? Baldi juga tahu bahwa kehamilannya agak terlalu lama, dan bahwa begitu kedua mutan ini benar-benar dewasa, mereka tidak akan lebih lemah dari Baldi sendiri. Jika memang demikian, Li Yunfei mengerti mengapa Ertuzi masih bersikap sangat protektif terhadap kedua anak singa itu setelah mereka belajar terbang. Begini, biasanya, begitu anak singa belajar terbang, mereka dibiarkan hidup sendiri dan menjalani hidup mereka sendiri. Hanya dengan cara ini anak singa benar-benar bisa menjadi predator puncak dalam rantai makanan. Namun, kedua anak elang Girfalcon ini, meskipun telah belajar terbang, masih sangat dilindungi oleh Ertuzi. Li Yunfei tidak dapat menemukan penjelasan lain untuk perilaku Ertuzi, yang bertentangan dengan naluri alami hewan. Li Yunfei melirik Ertuzi, mengangguk sedikit, tetapi tidak menatapnya dengan ramah. Sepertinya aku harus memberi pelajaran pada Ertuzi dalam beberapa hari ke depan. Perilakunya yang melahap gurunya sangat tidak dapat diterima. Itu adalah tindakan pengkhianatan. Li Yunfei telah memberinya begitu banyak air mata air spasial dan makanan spiritual. Itulah sebabnya dia mencapai apa yang dimilikinya hari ini. Jika Ertuzi berbalik melawannya, Li Yunfei tidak akan keberatan. Dia akan memperlakukannya seperti ular cap yang pernah dia tangani sebelumnya. Mengikatnya ke meteorit matahari dan memanggangnya hingga matang. Pemiliknya marah besar. Hehehe. Dasar nakal, akhirnya kau bertemu lawan yang sepadan. Wang Cai dan Xiao Hei menatap Ertuzi yang tergeletak lemas di tanah dengan mata penuh kegembiraan. Secara umum, gagasannya adalah perasaan senang melihat penderitaan orang lain. Ular dan elang adalah musuh alami. Ketika Wang Cai dan Xiao Hei pertama kali memasuki ruang kecil itu, mereka diintimidasi dan diganggu oleh Ertuzi sepanjang hari. Baru setelah ukuran tubuh mereka bertambah secara bertahap, mereka memperoleh kekuatan untuk bisa menandingi Ertuzi. Namun, karena kehadiran Li Yunfei, kedua pihak tidak berani bertarung sembarangan, dan mereka hanya bisa menjaga jarak dan hidup damai. Sekarang setelah Ertuzi dipukuli habis-habisan oleh Li Yunfei, dilihat dari kecerdasan Wang Cai dan Xiao Hei, ini adalah tanda awal bahwa si bajingan itu telah kehilangan kepercayaan. Jika kita berdua bersikap baik di depan Tuan kita, mungkin suatu saat nanti, dengan izin Tuan, kita bisa menelan si bajingan itu. Sebagai makhluk yang telah lama hidup di ruang sempit, mereka dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang terkandung di dalam tubuh satu sama lain. Jika mereka bisa saling memakan, itu akan sangat bergizi. Siapa tahu, tanduk mungkin tumbuh dari dua benjolan di kepalanya itu. Transformasi dari naga menjadi ular sudah di depan mata. Meskipun Wang Cai dan Xiao Hei cerdas, IQ mereka tentu saja tidak cukup tinggi untuk menyembunyikan fluktuasi emosi batin mereka. Tak lama kemudian, Li Yunfei menyadari ada sesuatu yang janggal saat keduanya menatap Ertuzi dengan rakus. Cara mereka memandang Ertuzi persis sama dengan cara Lao Zheng dan Lao Gu memandang ramuan spiritual berusia seabad. Hasrat yang tak berujung, hanya disertai satu pikiran makan, makan, makan. Hei, apa maksud kalian berdua? Kalian juga ingin memberontak? Meskipun Ertuzi melakukan kesalahan, itu tidak berarti harus mati. Jika kalian berdua berani berpikir macam-macam, hehehe. Sebelum Li Yunfei selesai berbicara, seringai sinisnya yang sedikit mengancam sudah cukup untuk membuat Wang Cai dan Xiao Hei gentar. Tidak seperti Ertuzi, mereka terus-menerus dihukum, dan setelah menyaksikan nasib tragis ular berkepala besi itu, mereka menyimpan ketakutan yang tak berujung terhadap Li Yunfei, khawatir bahwa suatu hari kemalangan mengerikan seperti itu akan menimpa mereka. Maka, Wang Cai dan Xiao Hei, yang tadinya berdiri tegak, bangga dan angkuh, memandang rendah Ertuzi, tiba-tiba lemas dan berguling-guling di tanah. Sesekali, mereka menggosokkan kepala mereka ke tubuh Ertuzi yang lesu. Lalu diam-diam melirik Li Yunfei, seolah ingin mengatakan, haha, bagaimana mungkin kami memberontak? Lihat betapa bahagianya kami bermain dengan burung kurus yang cantik itu. Kami bertiga adalah teman baik. Yah, Li Yunfei benar-benar dikalahkan oleh dua ular piton raksasa itu. Seharusnya dia tidak membiarkan mereka tinggal dengan koin emas dan tembaga itu sejak awal. Lihatlah keadaan mereka sekarang. Kau bahkan berguling-guling dan bertingkah imut? Apa kau benar-benar berpikir kau anjing campuran? Tidakkah kau sadar apa artinya menjadi ular piton? Li Yunfei mengabaikan keduanya dan kembali memusatkan perhatiannya pada kedua anak burung itu. Ketika kedua anak burung itu melihat Ertuzi dipukuli hingga hampir mati oleh Li Yunfei, mereka mulai berteriak seperti orang gila. Mata tajam mereka penuh dengan niat membunuh. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba mematuk tangan musuh mereka dengan paruh tajam mereka,
mereka tetap tidak berhasil. Kedua anak singa itu agak bodoh di usia muda, bahkan tidak sepintar Ertuzi saat itu. Melihat bahwa mereka tidak bisa melukainya sekali atau dua kali, mereka langsung menyerah untuk menyerang. Berdasarkan hal itu saja, Li Yunfei tahu, Ertuzi itu unik. Sepertinya tidak akan pernah ada Ertuzi lain di dunia ini. Bahkan keturunannya sendiri pun tidak dapat melampauinya, karena kedua anaknya pada akhirnya adalah hibrida, dan gen ayah mereka jelas telah mengurangi bakat mereka. Namun, kedua anak singa ini diinkubasi oleh Ertuzi selama bertahun-tahun sebelum lahir, jadi pasti ada sesuatu yang luar biasa pada diri mereka. Setidaknya, mereka pasti melampaui ayah mereka, dan itu sudah pasti. Mereka mewarisi sebagian besar garis keturunan unggul Ertuzi. Dengan pemikiran ini, rasa sayang Li Yunfei terhadap kedua anak singa itu meningkat secara signifikan. Setidaknya, dia tidak berniat menjual mereka dengan mudah. Anda harus memahami bahwa mereka diasuh oleh energi spiritual ruang kecil itu sejak dalam kandungan, dan setelah lahir, mereka makan dan minum air mata air dan ikan dari ruang tersebut. Dengan cara tumbuh kembang yang mewah seperti itu, bahkan jika Li Yunfei kemudian ingin menjual mereka, tanpa kekayaan Ol Chu, orang terkaya di Nanyang, diperkirakan dia tidak akan bisa mendapatkan harga yang memuaskan Li Yunfei. Setelah mengamati kedua anak singa itu, Li Yunfei melepaskan mereka dan membiarkan mereka terbang pergi. Kali ini, kedua anak singa itu tidak mencoba menyerang Li Yunfei. Sebaliknya, mereka terbang ke sisi Ertuzi dan meringkuk di sampingnya. Setelah mengalami apa yang terjadi hari ini, Li Yunfei telah membuat rencana. Dalam beberapa hari mendatang, setiap kali dia punya waktu, dia harus memasuki ruang kecil itu setiap hari. Pertama untuk melatih Ertuzi, dan kedua untuk membina hubungan dengan kedua anak singa itu. Burung Girfalcon muda adalah yang paling mudah dibentuk. Jika mereka mengenali tuannya sejak dini, kesetiaan mereka akan sangat kuat. Tentu saja, serangan Ertuzi kali ini adalah pengecualian. Bagaimanapun, kedua anak singa ini memang terlalu berharga dan langka. Dapat dimengerti bahwa dia menyerangnya untuk melindungi mereka. Akhirnya, Li Yunfei tiba di mata air spasial. Setelah ragu sejenak, ia mengambil 3 tetes sari air mata air hijau zamrud dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, ia tak kuasa menahan rasa iba. Ia mengambil 3 ikan pisau sungai Yangtze dari ikan-ikan yang selama ini tidak pernah diizinkan Ertuzi, Wang Cai, dan Xiao Hei untuk berkeliaran tanpa izin, lalu melemparkannya di depan Ertuzi dan kedua anaknya. Lalu dia berkata, Ertuzi, aku hanya akan membiarkan apa yang terjadi hari ini terjadi sekali saja. Jika itu terjadi lagi, aku tidak akan membunuhmu. Paling-paling, aku hanya akan mengusirmu dari tempatku ini. Kau bisa pergi kemanapun kau mau, aku tidak akan menghentikanmu. Ertuzi memahami sepenuhnya perkataan Li Qingyun, dan matanya sekali lagi menunjukkan penyesalan yang mendalam. Wang Cai, Xiao Hei, dan Ertuzi semuanya memahami keistimewaan ruang kecil itu. Ruang itu memiliki energi spiritual yang memungkinkan mereka untuk berkembang tanpa batas, dan juga terdapat ikan luar angkasa yang lezat. Betapapun indahnya dunia luar, itu bahkan tidak 1/10 pun sebaik tempat ini. Membunuh mereka bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah hidup di dunia luar, merindukan hari demi hari akan energi spiritual yang kaya dan ikan lezat di ruang misterius itu. Namun menderita kesakitan karena tidak mampu memakan atau menyentuh mereka. Kata-kata itu benar-benar membuat Ertuzi terkejut. Wang Cai dan Xiao Hei, yang berdiri di samping, awalnya ingin meminta Li Yunfei untuk memberikan beberapa ikan langka kepada Ertuzi. Tetapi mereka tidak mendapatkan satu pun untuk diri mereka sendiri. Setelah mendengar itu, keduanya langsung mencemooh dan berbaring di tanah dengan wajah menyedihkan. Seolah takut bahwa kesalahan akan beralih dan mereka akan terjebak dalam baku tembak meskipun sedang berbaring. Setelah menyampaikan pendapatnya, Li Yunfei meninggalkan ruangan kecil itu dengan 3 tetes sari air mata air yang diambilnya dari mata air tersebut. Setelah kembali ke tubuh asalnya, pikiran Li Yunfei dengan cepat kembali dari Girfalcon. Lagi pula, mereka hanya beberapa hewan. Tidak perlu marah pada mereka. Jika mereka punya masalah, biarkan mereka berubah. Jika mereka tidak mau berubah, itu juga tidak apa-apa. Usir saja mereka dari ruang kecil itu dan lihat apakah pada akhirnya mereka lebih menyukai kebebasan atau ruang kecil tersebut. Berdiri di depan kolam ikan nomor 6, Li Yunfei merenung sejenak. Selama ini, air yang digunakan untuk menjernihkan kolam ikan hanyalah air mata air biasa. Lagi pula, esensi air mata air itu terlalu mewah. Nilai setetes esensi air mata air mungkin setara dengan 100 tetes air mata air biasa. Seandainya bukan karena kebutuhan untuk membantu ikan pisau sungai Yangtze di ruang sempit beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan bertahan hidup, Li Yunfei tidak akan sampai melakukan hal sejauh itu dengan menggunakan sari air mata air untuk mengubah kolam ikan tersebut. Meskipun esensi dari 3 tetes air mata air itu langka, khasiatnya jauh lebih besar daripada air mata air biasa yang telah diencerkan dengan banyak zat. Adapun seberapa baik khasiatnya, kita harus mengandalkan pengalaman praktis untuk mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Li Yunfei terlalu malas untuk berlari ke tangki air untuk mengencerkan sari air mata air. Sebaliknya,
Dia langsung menggunakan kekuatan internalnya untuk membungkus 3 tetes sari air mata air, dan dengan lambaian tangannya yang santai, melemparkannya ke permukaan kolam ikan nomor 6. Ketuk, ketuk, ketuk. 3 tetes sari air mata air jatuh ke dalam kolam ikan. Pada saat itu, riak yang tercipta oleh sari air mata air di permukaan air diwarnai dengan cahaya hijau zamrud yang samar. Setelah sedikit lebih dari 1 detik, cahaya itu menyebar ke seluruh permukaan kolam ikan lalu menghilang. Ini adalah pertama kalinya Li Yunfei melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Meskipun sedikit terkejut, ia juga merasa jauh lebih tenang. Efek dari kolam ikan yang berubah dengan sari air mata air seharusnya lebih baik dari yang ia duga. Jika tidak, fenomena aneh seperti ini tidak akan terjadi. Setelah menunggu beberapa saat, kolam ikan itu menjadi benar-benar tenang. Selain nyamuk yang berkerumun menuju permukaan kolam untuk mati, tidak ada pergerakan lain dari makhluk lain di kolam tersebut. Sepertinya Paman Tiezhu cukup dapat diandalkan. Li Yunfei merasa lega karena tidak ada lagi ikan-ikan lain di kolam itu. Tubuh rohnya melesat menembus ruang kecil itu, lalu tubuh fisiknya melambaikan tangannya, memunculkan lebih dari 100 ikan pisau sungai Yangtze dari udara tipis, yang jatuh ke kolam ikan dari tengah udara. Ketika ikan pisau sungai Yangtze tiba di lingkungan barunya, mereka segera menyadari bahwa energi spiritual melimpah yang pernah mereka miliki telah hilang, menyebabkan lebih dari 100 ikan pisau tersebut menjadi gelisah dan resah. Terkadang mereka melompat keluar dari air, terkadang mereka melaju cepat dan berguling-guling di dalam air, menciptakan pemandangan yang kacau. Namun, kekacauan ini datang dengan cepat dan berlalu dengan cepat pula. Begitu lebih dari 100 ikan pisau sungai Yangtze itu sedikit tenang. Mereka segera merasakan energi spiritual di kolam ikan dan tenggelam ke dasar, mencoba merebut sedikit energi spiritual yang terkandung di dalam kolam tersebut. Setelah mengamati cukup lama, Li Yunfei yakin bahwa ikan pisau sungai Yangtze tidak akan menimbulkan gangguan lagi dalam waktu dekat. Ia kemudian menghela napas lega dan berjalan menuju kolam ikan nomor 7 di sebelahnya. Dengan metode yang sama, 3 tetes sari air mata air diteteskan. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi ikan lain di kolam nomor 7, lebih dari 100 ikan pisau dikeluarkan dari ruang kecil dan dilemparkan ke kolam ikan. Jeda dari fase mania menuju ketenangan, dan kemudian kembali tenggelam dalam kesedihan, sangatlah panjang. Setelah ikan pisau di kolam ikan nomor 7 kembali normal, Li Yunfei berbalik dan kembali ke pos penjaga kolam ikan, memindahkan sebuah kursi dan duduk di tanggul tanah di antara kolam ikan nomor 6 dan 7. Apakah ikan pisau sungai Yangtze akan bertahan hidup masih belum pasti. Kita hanya dapat menentukan hasilnya setelah beberapa jam, setelah mereka sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jika ikan pita berperilaku normal di kedua kolam, mereka akan secara bertahap dilepaskan ke kolam-kolam tersebut, dengan total sekitar 1000 ekor. Masih ada banyak ikan pita di ruang kecil tersebut. 1 tahun di dunia nyata setara dengan 10 tahun di ruang kecil tersebut. Beberapa ratus anakan ikan pita awal tersebut telah lama berkembang biak menjadi keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Harga ikan pisau sungai Yangtze telah meroket dalam beberapa tahun terakhir, naik dari puluhan yuan per kilogram pada awalnya hingga mencapai puncaknya 8.000 yuan per kilogram 2 tahun lalu. Baru dalam 2 tahun terakhir, dengan kematangan teknologi budidaya buatan dan peningkatan budidaya ikan pisau secara buatan, harganya turun. Namun, ikan pisau masih termasuk dalam kategori barang mewah di meja makan. Harga ikan ribbon fish mengalami penurunan tahun ini. Ikan ribbon fish berukuran sedang dengan berat lebih dari 2 ons masing-masing dihargai 1.000 yuan per pon. Sedangkan ikan ribbon fish besar dengan berat lebih dari 3 ons dihargai 2.000 hingga 2.500 yuan per pon. Semakin besar ikan ribbon fish, semakin tinggi harga totalnya. Namun, lebih dari 200 ikan pisau yang dilepaskan Li Yunfei ke kolam untuk percobaan ini semuanya memiliki berat lebih dari 2 ons, dengan ikan tunggal terbesar bahkan mencapai sekitar 2,5 ons. Dengan menggunakan ikan pisau berukuran kecil untuk menanggung risiko percobaan, bahkan jika percobaan gagal, Li Yunfei tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan kelompok ikan pisau tersebut, dan kerugiannya tidak akan terlalu besar. Tentu saja, eksperimen yang berhasil akan menjadi hasil terbaik. Mengingat harga premium saat ini untuk sayuran khusus dan ikan air tawar yang diproduksi oleh King Yu Farm di pasaran, jika ikan pisau sungai Yangtze memang dapat bertahan hidup di kolam ikan, maka ikan pisau sungai Yangtze yang menyandang nama ikan pisau King Long akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Berdasarkan pisau besar yang beratnya lebih dari 3 ons per buah, harga 2.000 yuan per kilogram akan meningkat 30 kali lipat. Ini bukan hasil dari penetapan harga selangit oleh Li Yunfei, melainkan perkiraan relatif terhadap harga produk lain di pertanian tersebut. Dengan kata lain, harga pasar 1 kilogram ikan pisau naga hijau di masa depan akan mencapai angka yang mengerikan, yaitu 60.000 yuan per kilogram. Ini adalah barang mewah sejati. Jika dikonversi ke harga per gram, harga Green Dragon Knife Fish akan lebih dari 30% lebih tinggi dari harga perak saat ini, mencapai angka yang mencengangkan yaitu 120 yuan per gram. Bayangkan saja, satu hal lagi akan ditambahkan ke daftar hal-hal yang digunakan untuk memamerkan kekayaan di masa depan. Anak-anak orang kaya itu menggigit ikan pisau naga hijau, mengambil foto selfie dengan ponsel mereka,
dan mempostingnya di Weibo dengan keterangan aku tidak nafsu makan hari ini. Jadi aku makan ikan pisau naga hijau goreng untuk membangkitkan selera makanku. Satu gigitan, dan aku dipenuhi dengan perasaan renyah dan nikmat. Menanggapi komentar di bawah ini, apakah kebahagiaan benar-benar hanya tentang makan makanan senilai hampir $1.000? Yah, kebahagiaan terlalu jauh dari saya. Jangan tanya apakah saya bahagia atau tidak. Nama belakang saya adalah Hu. Target pasar untuk ikan langka di masa depan hanya bisa pelanggan kelas atas. Lagi pula, harga yang sangat tinggi, yaitu 60.000 yuan per kati, bukanlah sesuatu yang mampu dibeli semua orang. Satu ekor ikan hanya memiliki berat sedikit lebih dari 3 ons. Bahkan jika 3 ekor ikan diletakkan di piring, harganya tetap akan mencapai 60.000 yuan hanya berdasarkan harga grosir. Dan bukan itu saja. Setelah restoran membeli ikan pisau naga hijau, mereka akan menghasilkan uang beberapa kali lipat lebih banyak. Pada saat itu, kemungkinan besar perhitungannya bukan berdasarkan harga per pon, tetapi berdasarkan harga per ekor ikan pisau. Tentu saja, bagaimana restoran itu dijual bukanlah urusan Li Yunfei. Dia menghasilkan uang terlebih dahulu, dan keuntungan dari harga yang dinaikkan oleh operator pihak kedua sepenuhnya bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Selain itu, semakin tinggi harga ikan pisau naga hijau di pasaran, semakin menguntungkan bagi Li Yunfei. Sama seperti produk lain di peternakan, harganya terus naik tajam karena produk tersebut unik, memiliki pangsa pasar yang rendah, dan permintaan yang besar, sehingga harganya secara alami akan naik. Karena restoran tersebut kini memiliki margin keuntungan yang lebih besar, mereka tidak punya pilihan selain menaikkan harga grosir secara pasif agar bisa mendapatkan lebih banyak barang dari Li Yunfei. Membayangkan hal itu, Li Yunfei seolah sudah melihat tumpukan uang yang melambai ke arahnya. Namun, tugas yang paling mendesak adalah melihat apakah ikan pisau ini dapat bertahan hidup dengan sukses di kolam ikan. Jika tidak, seberapa banyak pun kita berbicara atau seberapa baik pun kita merencanakan, semuanya akan sia-sia. Sampai-sampai di tengah malam, Li Yunfei memindahkan sebuah kursi dari gubuk kecil tempat ia menjaga kolam ikan dan duduk di bendungan tanah di antara kolam ikan nomor 6 dan 7, menunggu respons dari ikan pisau sungai Yangtze di kolam-kolam tersebut. Penantian yang membosankan itu membuat Li Yunfei sedikit tidak sabar. Lampu-lampu di kolam ikan menarik banyak sekali nyamuk, yang akan mengerumuninya dari waktu ke waktu. Namun, demi keberhasilan produksi ikan langka, Li Yunfei menelan amarahnya dan menahannya. Dia hanya mengambil sebotol anggur tua dari ruangan kecilnya, meminumnya sambil menyalurkan energi batinnya untuk membunuh gelombang demi gelombang nyamuk dan mengirimkannya ke kolam ikan untuk menjadi umpan bagi ikan pisau. Namun, setelah menunggu hampir 4 jam, dan melihat matahari akan terbit di langit timur, serta kedua kolam ikan pisau masih tetap tenang, Li Yunfei tahu bahwa percobaan bertahan hidup di kolam ikan untuk ikan langka itu telah lebih dari setengah berhasil. Ikan pisau beradaptasi dengan lingkungan kolam jauh lebih baik daripada yang awalnya ia bayangkan. Mungkin ini karena ikan pisau telah hidup di ruang kecil untuk waktu yang lama, yang mengubah kondisi fisiknya dan meningkatkan kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan. Dengan sedikit rasa khawatir, Li Yunfei mengeluarkan kembali tong air besar, mencampurnya dengan setengah botol air mata air dari alam spasialnya, lalu menuangkannya ke dalam kolam dengan sendok. Dia ingin menggunakan air mata air itu untuk memancing ikan pisau ke permukaan, guna menguji status kelangsungan hidup mereka setelah beberapa jam di dalam air. Mendadak, ketika air mata air dan air kolam menyatu, pemandangan di hadapannya benar-benar menghapus kelelahan Li Yunfei setelah semalaman menunggu. Di kedua kolam itu, kawanan ikan pisau muncul dari air, sebagian berebut dengan panik untuk mendapatkan air mata air spiritual yang terbatas, sebagian lainnya melompat kegirangan keluar dari air. Kondisi mental mereka hampir identik dengan saat mereka berada di ruang kecil itu. Meskipun pemandangannya kacau, tidak ada kegelisahan yang mereka rasakan saat pertama kali memasuki air. Mereka seperti ikan air tawar biasa, haus akan air mata air di ruang itu. Pada saat itu, Li Yunfei tahu bahwa, kecuali ada keadaan yang tidak terduga, percobaan memelihara ikan pisau di kolam ikan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka adalah sebuah keberhasilan besar. Tidak ada makhluk hidup yang kebal terhadap efek magis air mata air angkasa. Dilihat dari status bertahan hidup salamander di kolam ikan kemungkinan besar setelah kolam nomor 8 dan 9 direnovasi dan sistem sirkulasi air dipasang. Dengan bantuan air mata air angkasa, salamander tidak akan kesulitan untuk bertahan hidup. Penting untuk diketahui bahwa ikan pisau adalah ikan migrasi, yang menghabiskan separuh hidupnya di laut. Mereka hanya akan kembali ke sungai dan danau setelah bertelur dan tumbuh. Jika dibandingkan antara ikan pisau dan salamander raksasa, pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam kesulitan budidayanya. Keduanya termasuk dalam lingkup budidaya perairan khusus.